Ya Mbak. Kalau boleh tahu dengan siapa ya? Terus asalnya dari mana? Saya Mas Chandra dari Nganjuk Mbak. Oh, gitu. Selama perjalanannya dari Nganjuk ke sini itu bagaimana? Apakah ada hambatan di jalan? Kalau untuk hambatan banyak sebenarnya, tapi ya alhamdulillah nggak terlalu banyak lah. Jadi bukan macet dan sebagainya juga. Kalau boleh tahu kedatangan Mas Chandra di sini itu tujuannya untuk apa ya? Tujuannya sebenarnya hanya sebatas menyampaikan beberapa hal, mungkin ya ingin kita berdiskusi lama lebih lama juga. Apakah sebelumnya Mas Chandra itu pernah ikut dalam sesi konseling? Oh, baru tahu sekarang malah Mbak. Mungkin di tahap awal saya nanti akan menyampaikan apa sih proses konseling itu, bagaimana sih layanan konseling itu. Mungkin nanti Mas Chandra bisa mengikuti sesuai arahan atau instruksi saya. Siap. Nah, jadi sebelum masuk di dalam layanan konseling nanti, saya akan menjelaskan sedikit tentang metodenya ya Mas. Jadi layanan konseling individu itu adalah sebuah layanan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada kliennya. Nah, yang mana saya sebagai seorang konselor dan Anda sebagai kliennya. Nah, yang mana tujuan utamanya itu adalah membantu mengatasi permasalahan yang sedang Anda hadapi. Terus, apakah Mas Chandra sudah paham dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi? Ya, karena dari situ saya paham. Kemudian kira-kira untuk proses mulai dari metode kemudian teknik itu kan harus ada yang namanya berasaskan kerahasiaan atau hanya kita berdua yang tahu yang Mbak ya. Lagi kira-kira untuk kerahasiaan itu masih bisa terlebar luaskan atau kita yang berdua yang tahu? Insya Allah kalau semisal soal kerahasiaan itu adalah kode etik di dalam konseling ya. Kalau semisal pun saya ingin mungkin kayak membagikan cerita Mas Chandra kepada orang lain pun, saya juga nggak akan menyebutkan identitas Mas Chandra. Jadi kayak dibuat pembelajaran aja bagi orang-orang yang mendengar seperti itu. Mungkin untuk identitas maupun privasi Mas Chandra pun saya juga nggak akan dan nggak mungkin, karena itu adalah kode etik dalam konselor. Seperti itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit permasalahannya Mas Chandra itu apa? Kalau permasalahan sebenarnya banyak Mbak, tapi ya hanya sebatas. Kemudian yang saya rasakan sampai per hari ini terasa lelah banget dengan apa atau pencapaian dari orang tua juga yang memaksa dan ingin anaknya sukses di negeri orang seperti itu. Tapi ya lagi-lagi penyebab dari semua itu merasa gagal ya saya itu sendiri. Saya merasa hidup ini terasa lelah dengan pencapaian yang harus dicapai. Jadi saya sendiri sebagai manusia yang punya rasa lupa, kemudian rasa apa ya namanya itu, istirahat lah, putus istirahat. Tapi untuk orang tua tetap mempresor dengan keadaan sampai per hari ini juga. Jadi permasalahannya itu ada di Mas Chandra sendiri ya? Iya, yang untuk pencapaian itu tadi harus tercapai dengan targetan dari orang tua, padahal saya sendiri pun belum bisa untuk apa-apa. Banyak kegagalan lah dalam proses sampai sekarang juga. Apa sih kayak faktor-faktor yang paling utama sehingga Mas Chandra merasa Mas Chandra itu nggak berharga buat orang lain, terutama selalu di luar ekspektasi orang tua? Faktor utamanya itu sebenarnya seperti apa sih? Tapi untuk sampai per hari ini mungkin dari diri saya sendiri juga, jadi nggak bisa dikatakan dari lingkungan atau teman sebaya, kemudian lingkungan sosial bermasyarakat itu enggak. Tapi emang berangkat dari diri saya sendiri yang
belum bisa sampai saat ini beranjak memilih keputusan dalam perjalanan hidup itu secara dalam kehidupan, masih bingung dalam menjalani kehidupan juga Mbak, kira-kira. Apakah ada suatu kondisi di mana Mas Chandra ngobrol dengan orang tua Mas Chandra, mungkin apa yang sudah Mas Chandra rasakan, misal seperti itu, kayak apakah Mas Chandra pernah berpikiran untuk ada waktu face to face dengan orang tua Mas Chandra, menceritakan apa yang Mas Chandra rasakan saat ini, menceritakan tentang apa yang membuat diri Mas Chandra tertutup seperti ini? Mungkin dari orang tua pun sifatnya komunikasinya itu menginstruksi saja gitu, sebatas hanya perintah. Jadi orang tua saya pun yang dilakukan itu tetap konservatif, dalam artian masih mengikuti kayak mbah-mbahnya. Itu hanya sebatas memerintah, tidak tahu batasan dari sesuai anak itu, porsi dari anak itu bagaimana, kan setiap anak berbeda-beda tempat posisinya. Maka dari itu sulit juga merasakan hal ini, berat juga. Misal Mas Chandra ngobrol dengan orang tua itu, apakah ada waktu atau durasi paling lama, misal 1 jam, 2 jam, seperti itu? Apakah hanya sekedar ngobrol cuman sebatas kayak cerita tentang mbah-mbahnya tanpa tahu dan mendengarkan apa yang anaknya rasakan? Ya, untuk pengalaman dari mbah ataupun bapak, tak rasa ya hanya sebatas instruksi saja, komunikasinya itu dalam artian sebatas cerita, kemudian tapi tetap memaksa, dan mungkin ya genetik dari orang Jawa pun agak otaknya agak pernah sampai itu sebenarnya membangun kepribadian mengambilnya gitu. Oh, jadi begitu ya sebenarnya. Mas Chandra pernah tahu nggak teknik empathy child? Belum Mbak. Oke, nanti pelan-pelan saya akan memperkenalkan tentang teknik ini, dan nanti saya akan pelan-pelan memandu Mas Chandra ya. Ini ada 2 kursi, silakan Mas Chandra duduk di sebelah sini. Dalam kursi satunya, nanti anggap saja dan bayangkan bahwa ini adalah diri Mas Chandra yang positif, yang dia tidak bisa mengutarakan emosinya, dia tidak bisa mengutarakan apa yang dia pikirkan. Jangan saja ini diri Mas Chandra yang benar-benar penuh dengan keluh kesah. Silakan. Hidup di perantauan, tapi terasa kan. Iya ya, ada ini loh. Terus sebenarnya aku kok pesan kira-kira ya, apa ini? Ini sama, tak mulai gue sama. Ada orang tua, caranya ngono. Jadi rasa aku tapi ngomong, terus ini kira-kira. Gak berguna kira-kira, tapi gak mungkin. Tapi aku itu jadi orang bahwasanya aku urip hari ini itu abnormal, posisinya luar batas manusia. Terus gak pernah banget apa kemudian jadi solusi kan ya kok ya apa ya. Ini Gusti Allah
pindah ke sebelah sini. Pakai ini sih dah. Nah, bayangkan ketika Mas Chandra duduk di sini, ini adalah diri Mas Chandra yang positif. Nah, anggap saja kursi kosong ini adalah diri Mas Chandra yang serba emosi. Hidup di perantauan, di negeri orang harus berkembang. Kemudian tidak ada manusia yang berdiri jangan bahwasannya manusia kabeh berguna sesuai porsinya masing-masing. Ya Allah, manusia itu itu berguna sesuai porsinya masing-masing lah. Permasalahan problematika itu jadi menjadikan awam kepribadian terbentuk dengan dinamika sosial yang berbagai macam. Tapi posisi ini berhari kamu kan belum selesai dan harus diselesaikan dengan step by step. Jangan anggap permasalahan yang kamu hadapi itu hanya sebatas masalah, tapi itu pembelajaran sehingga kamu mendapatkan hikmah dari beberapa perjalanan hidupmu tadi. Solusi untuk detik ini, bagaimana kita selalu berbuat baik kepada orang lain, kepada orang yang tidak dikenal sekalipun dan tidak memandang usia, tetap berbuat baik sehingga perjalananmu nanti akan menentukan antara nasib dan takdirmu kemana yang akan kamu tentukan. Untuk problematika orang tua itu tetap terjalankan hal semestinya juga. Jadi sampai hari ini teruslah berbuat baik dan berguna bagi negara dan bangsa. Silakan Mas Chandra kembali di tempat semula. Dan sekarang bagaimana perasaannya Mas Chandra setelah melakukan teknik MBTI tadi? Alhamdulillah ya. Setelah melakukan teknik tadi, rasa lega dalam artian menemukan bahwasanya ya hidup itu nggak ada yang nggak berguna. Bahwa kehidupan itu selalu dinamis dan kita pasti akan bermanfaat dimanapun kita berada sesuai apa yang kita tumbuhkan. Oh, bagus, itu suatu makna yang besar. Berdamai dengan diri sendiri bukan berarti melupakan masa lalu Mas Chandra, tapi memahami serta menerima bahwa kamu sudah melakukan yang kamu bisa dan kamu berhak memaafkan dirimu. Terima kasih sudah berani jujur dan hadir sepenuhnya dalam sesi ini. Terima kasih juga sudah bisa mengutarakan permasalahannya dengan jujur, dan saya harap dengan adanya proses ini bisa membantu untuk menyadarkan Anda bahwa semua itu tidak benar hanya dari pikiran Anda yang mempengaruhi masalah sendiri. Mungkin untuk sesi ini bisa saya sudahi. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada salah kata, salah perbuatan pada Mas Chandra selama sesi ini. Semoga Mas Chandra bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya, dan semoga Mas Chandra bisa menerima diri Mas Chandra sendiri. Hati-hati ya Mas, semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum.